Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamman sakacca entam manggala muntamanti. Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Sotihotu, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama dalam acara puja bakti umum yang sudah biasa diadakan di Wihara Metta Karuna Dusun Kandangan Kaloran Tempuran Kaloran. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan ya. Sudah siap ya? Ya, baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, seseorang bisa melakukan hal yang baik melalui indera-indera yang pada umumnya orang lakukan. Orang bisa melakukan sesuatu melalui 3 pintu. Ya. Dalam hal ini adalah pintu pikiran, kemudian pintu ucapan, dan yang ketiga pintu tubuh atau jasmani. Siapapun orangnya bisa melakukan tindakan atau perbuatan melalui pintu pikiran. Bapak Ibu Saudara, ada niat untuk pergi ke wihara mengikuti puja bakti bersama. Ini contohnya di Pingdalu menika. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara datang dari rumah masing-masing dengan disertai niat. Ya, dari rumah sudah ada niat, nanti malam ada puja bakti bersama. Ya. Mumpung ada Bante sing rahu. Ya. Mboten enten Bante, Bapak Ibu puja bakti mboten. Puja bakti. Ya. Biasanya puja baktinya tiap hari apa? Setiap Minggu pagi, Senin pagi, setiap hari tapi pagi. Ya, baik, saya. Jam pinten biasanya? 5 pagi. Oh, luar biasa ya. Cuaca sedang dingin-dinginnya. Ya. Lagi enak-enaknya tarik selimut. Ya. Tapi ini luar biasa ya, umat-umat di Wihara Metta Karuna ini pagi-pagi sudah bersiap diri melakukan puja bakti, ya, melakukan perbuatan baik, ya, melakukan penghormatan kepada Tiratana. Tiratana, ya, ti niku 3, ratana niku permata, ya. Jadi Tiratana adalah 3 permata. Permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha. Ya, Tiratana. Nah, Bapak Ibu Saudara melakukan kebajikan, melakukan penghormatan, melakukan puja
disertai dengan barang-barang persembahan ya, seperti ada lilin ya, dupa, bunga. Nah, barang-barang puja niku intine niku Bapak Ibu Saudara melakukan kebajikan ya. Perbuatan baik bisa dilakukan melalui pintu pikiran. Dari rumah Bapak Ibu sudah ada niat ya, niat untuk melakukan penghormatan di wihara, puja bakti bersama-sama seperti ini. Kemudian perbuatan baik bisa dilakukan melalui pintu ucapan. Nah, di rumah Bapak Ibu Saudara bisa mengajak ya, mengajak sanak saudara, apakah Bapak, Ibu ya, anak yang sudah mempunyai anak, yang sudah mempunyai cucu, diajak ya, ayo mari malam ini datang ke wihara ya, sama-sama melakukan puja bakti. Nah, berarti itu mengajak ya dengan ucapan ya, berbuat baik melalui pintu ucapan. Kemudian berbuat baik melalui pintu perbuatan atau pintu jasmani atau tubuh. Nah, Bapak Ibu bersiap diri setelah membersihkan tubuh ya, mandi-mandi, yang belum mandi dulu ya. Kemudian berpakaian boten, berpakaian ya, berpakaian sing rapi, sing pantas pakai ya. Kemudian datang ke wihara. Nah, datang ke wihara niku biasanya melampan apa ngangge sepeda lampah ya. Niku ngagem jasmani napa mboten? Ya. Jadi jasmani utawi tubuh niku bergerak ya, obah saking griya dugi wihara. Jadi jasmani ini niku bergerak ya, obah nih, jadi melakukan perbuatan baik melalui pintu jasmani. Ya, kalau niat di dalam pikiran itu dijaga, itu sampai wihara. Tapi kalau niatnya itu tidak dijaga, bisa mampir-mampir kemana-mana. Ya, ngampiri tanggane, ayo ngajak tanggane, kancane, ya, sanak saudarane diajak. Kalau mau diajak ya bagus ya, sama-sama ke wihara. Tapi kadang ada yang nanti dulu gitu ya. Saya sedang ada tugas lain ya. Saya ada kesibukan lain ya, tidak bisa. Nah, bisa mengajak yang lain lagi ya. Jadi kalau ada 10 rumah dihampiri ya, ya nanti sampai wihara bisa ya, bisa kemalaman ya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara mendengar informasi puja bakti di wihara masing-masing ya. Jadi masing-masing Bapak Ibu Saudara mendengar informasi, sehingga nanti kalau sudah waktunya tiba tidak perlu diampiri ya, tidak perlu diingatkan kembali ya. Sudah ingat masing-masing. Hari ini ada puja bakti, ayo ke wihara. Nah, jadi tidak perlu diingatkan kembali karena informasinya sudah jelas. Nah, terlebih lagi di wihara ini umat-umatnya Bapak Ibu Saudara rutin ya mengadakan puja bakti setiap pagi. Ini bagus sekali. Ini benar-benar sepertinya saya baru mendengar ya. Umat Buddha puja bakti setiap hari, setiap pagi. Ini luar biasa ya. Nah, ini perlu sekali dan ini layak sekali ya. Patut dicontoh oleh umat Buddha di wihara-wihara yang lain. Ya, semoga umat Buddha di wihara yang lain, baik di wilayah Kaloran maupun di luar wilayah Kaloran Temanggung, bisa ya
mengadakan puja bakti bersama setiap hari, setiap pagi. Ya, ini bagus sekali. Nah, sisi bagusnya di mana, Bapak Ibu Saudara? Ya, letak bagusnya di mana? Ya. Nah, sekarang kita telusuri. Ya. Misalnya seperti ini. Bapak Ibu Saudara bangun pagi, biasanya bangun pagi jam pinten, Bapak Ibu? Jam 4. Ya. Kemudian siap-siap ke wihara. Ya. Nah itu setiap hari ya. Ada yang tidak ikut puja bakti? Ini yang laki-laki? Belum sadar. Nah, semoga besok ada ya. Semoga ini yang laki-laki yang datang malam ini, besok pagi-pagi ikut puja bakti. Ya, saya berusaha menghafal ini wajah-wajahnya ini. Ya. Besok pagi kalau tidak nampak, nah ini ya. Nanti selesai puja bakti ini difoto satu-satu ya. Besok kelihatan. Nanti Mas Yudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ya. Berbuat baik melalui pintu ucapan ya, mengajak ya. Salah satu contohnya adalah mengajak puja bakti ya, di wihara. Contoh yang lain, mengajak sanak saudara atau teman-teman itu bersama-sama mengadakan bakti sosial. Di wihara ini, Bapak Ibu pernah mengadakan bakti sosial? Contohnya, donor darah pernah? Nah, ya. Contoh yang lain, berbagi sembako, berbagi takjil pernah? Nah, bagus ya. Tiap tahun ya. Saya. Nah, ini contoh ya, contoh nyata yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara, mengajak teman-teman umat Buddha untuk melakukan bakti sosial ya. Contohnya adalah berbagi takjil ya di bulan puasa. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu bersiap-siap untuk mengadakan lagi misalnya donor darah bisa juga ya. Kemudian pegawai PMI bisa dihubungi jauh-jauh hari ya, supaya ada persiapan. Bapak Ibu juga ada persiapan ya. Yang tidak kalah penting ada persiapan sehat jasmani ya. Cukup tidur malam cukup ya. Jangan sampai kurang dari 6 jam. Ya. Sehat jasmani, sehat rohani. Ya. Sehingga nanti kalau dicek oleh dokternya layak ya, melakukan atau pengambilan darah ya, untuk didanakan. Begitu ya. Nah, berdana seperti donor darah ini penting sekali ya, karena suatu ketika itu ada orang membutuhkan darah ya. Baik itu orang yang melahirkan atau orang yang dalam misalnya kecelakaan ya. Jadi darah itu penting sekali ya. Kita tidak tahu darah yang kita donorkan itu langsung digunakan atau tidak, tetapi pastinya digunakan ya, untuk menunjang kesehatan seseorang. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengajak orang lain untuk melakukan kebajikan, ya, berbuat baik melalui pintu ucapan. Sekarang
berbuat baik melalui pintu jasmani. Ya. Contoh yang gampang adalah Bapak Ibu bernamaskara, ya, sujud, ya, sujud menghormat kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, bertumpul lutut, bernamaskara, ya, dengan pikiran yang tenang, pikiran yang damai. Ya. Melakukan perbuatan baik melalui pintu jasmani. Nah, selain namaskara, contoh yang lain, misalnya Bapak Ibu berdana, ya, berdana pakaian misalnya, atau berdana yang tadi dicontohkan, ya, berdana takjil, ya, dengan tangan sendiri mempersembahkan dana makanan di musim puasa misalnya, ya. Nah, itu bisa dilakukan tiap hari, ya, sepanjang bulan puasa kalau mampu, ya. Kalau tidak, ya bisa 2 hari sekali atau seminggu 3 kali, ya, bisa diatur, ya. Kemudian sebenarnya banyak sekali, ya, Bapak Ibu, contoh-contoh perbuatan baik yang bisa dilakukan melalui pintu jasmani, ya. Berdana, kemudian Bapak Ibu bisa fangsen, ya, fangsen burung-burung atau fangsen ikan, ya, bisa dilakukan. Pernah Bapak Ibu ikut fangsen? Pernah, ya. Oh, kemarin, ya. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Berbuat baik melalui pintu jasmani, membebaskan satwa atau makhluk hidup yang dalam keadaan menderita, ya, dalam keadaan terancam kehidupannya. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa membebaskan mereka supaya bisa hidup damai di habitatnya, ya, di alamnya. Contoh yang lain yang bisa dilakukan tapi yang gampang ada, Bapak Ibu. Contoh yang gampang, misalnya Bapak Ibu datang ke wihara, ada misalnya apa? Kupu-kupu, ya, kupu-kupu terjebak di jendela, ya. Bisa dibuka jendelanya, kemudian dipersilakan kupu-kupunya keluar, ya. Bebas, ya. Panjang umur, gini apa mboten? Panjang umur, menikmati kehidupan di alamnya, ya. Atau contoh yang lain, misalnya Bapak Ibu melihat, ya, melihat ada misalnya apa? Ada burung terkena jerat, ya, di pohon. Nah, Bapak Ibu bisa membantu membebaskan, dibuang, disingkirkan jeratnya. Nah, banyak sebenarnya, ya, contoh perbuatan baik yang bisa dilakukan untuk membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Kemudian tadi melalui pintu jasmani. Contoh lain yang misalnya bisa dilakukan yang tidak kalah penting sebenarnya melalui pintu ucapan. Contohnya apa? Memberikan maaf, ya. Ada orang memohon maaf, mungkin dia pernah berbuat salah kepada kita, ya. Nah, kita bisa memaafkan, ya, dengan tulus, ya, dengan tulus kita memaafkan, ya. Jadi ini penting karena nanti kaitannya dengan perilaku kita, ya. Perilaku kita itu kadang-kadang dipandang oleh orang lain itu
buruk. Ya. Kemudian karena orang lain itu menilai buruk tentang perbuatan kita, sehingga orang itu tidak terima. Karena tidak terima, maka dia bisa melakukan perbuatan buruk terhadap kita, sehingga kita merasa tidak nyaman. Ya. Nah, kemudian suatu ketika orang itu menyadari bahwa perbuatannya itu tidak baik, tidak benar, sehingga dia meminta maaf terhadap kita. Nah, jangan lupa kita juga minta maaf juga, ya, karena barangkali ada perilaku kita, ya, baik secara ucapan, ya, tutur kata, ya, tidak nyaman didengar, tidak enak, kemudian bahkan menyakiti perasaan orang lain, ya. Nah, kita juga perlu meminta maaf, ya. Meminta maaf dengan tulus, ya. Nah, ini penting, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga tutur kata atau ucapan itu penting sekali untuk selalu dijaga, ya. Sedang berhadapan dengan siapapun, kita tetap berusaha menjaga ucapan. Baik berhadapan dengan orang tua sendiri maupun berhadapan dengan teman-teman, ya, di pergaulan, di masyarakat, ya. Yang masih sekolah menjaga ucapannya dengan teman-teman di sekolah, dengan guru-gurunya di sekolah, ya. Yang kuliah yang menjaga ucapannya dengan para dosennya, ya. Sehingga nanti Bapak Ibu Saudara, di mana atau kapan kita tidak menjaga ucapan kita, ya. Kalau kita mau renungkan lebih jauh, kapan atau di mana kita tidak menjaga ucapan kita? Kita memandang atau beranggapan tidak perlu menjaga ucapan yang baik. Menurut Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ada kesempatan untuk kita tidak usah menjaga ucapan yang baik? Tidak ada. Coba menurut yang ibu-ibu, tidak ada. Ya. Itu artinya setiap ada kesempatan atau setiap waktu kita menjaga ucapan kita, dimanapun, ya, dimanapun kita berada, kapanpun. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pustaka suci. Ya. Adakah ucapan itu disinggung atau dibahas di pustaka suci Tipitaka? Ya. Ternyata ada, Bapak Ibu. Ya. Misalnya di pustaka suci Anguttara Nikaya, kelompok 5, Sutta 198. Ya. Judul sutanya ucapan. Ya. Di sutta ini, Guru Agung Buddha menyebutkan ada 5 macam ucapan. Yang pertama, ucapan itu disampaikan tepat waktu. Ya. Jadi dalam bertutur kata, dalam berbicara, seseorang itu penting sekali untuk memperhatikan, untuk mempertimbangkan ketepatan waktu. Ya. Jadi tidak asal bicara, gitu ya. Hati-hati, ya, waspada. Kalau ucapan itu memang sudah waktunya disampaikan, sampaikan. Ya. Tapi kalau belum waktunya, tahan dulu, ya, sabar. Ya. Nah, jadi di sini ada pertimbangan ucapan itu
bermanfaat atau tidak, ya. Nah, jadi kalau dirasa itu bermanfaat bisa disampaikan, ya. Ini ada di poin yang keempat, ya, di suta ini. Yang pertama adalah ketepatan waktu, yang kedua adalah ucapan itu benar, ya. Jadi tidak mengandung unsur kebohongan, ya. Di suta ini kita diajak untuk melatih diri bertutur kata yang benar, ya. Tidak tipu-tipu, tidak bohong, ya. Ucapan itu disampaikan atas dasar fakta, ya, kenyataan. Contoh yang gampang misalnya, ini yang duduk paling depan siapa? Ya, Mas Surya. Ya, misalnya Mas Surya kalau ditanya apakah masih sekolah? Masih, ya. Jangan dijawab sudah tidak sekolah. Nah, ini tidak benar, ya. Kelas berapa? Kelas 9. Nah, Mas Surya kalau ditanya kelas berapa? Kelas 9, ya. Jangan dijawab kelas 10 misalnya, ya. Nah, ini menjadi ucapan yang tidak benar. Nah, ini contoh saja, ya. Jadi yang kedua adalah ucapan itu disampaikan dengan benar, ya, atas dasar kenyataan, ya, fakta, realita, ya. Kemudian yang ketiga, ucapan itu disampaikan dengan lembut, ya, dengan lembut, bukan dengan kasar, ya, bukan. Kalau seseorang itu terbiasa berkata lembut, ini mudah dilakukan. Tapi kalau seseorang itu terbiasa berkata kasar, untuk berkata lembut sulit, ya, karena terbiasa berkata kasar. Nah, di suta ini kita diajak, ya, untuk melatih diri berkata yang lembut, ya. Sakit nggih Bapak Ibu? Sakit, ya. Biasanya sinten sing omongane niku mboten karu-karuan. Mboten enten nggih? Ya, semoga tidak ada, ya. Nah, niku nek pas sing anu nggih. Mboten bombong nggih. Nah, di situ juga perlu ada pengendalian emosi, ya. Jadi suatu ketika ada rasa yang tidak nyaman, nah, perlu bersikap sabar, ya. Tahan dulu, ya. Tahan. Duduk dulu, ya, sebentar, duduk dulu, tarik nafas panjang. Hembuskan nafas panjang pelan-pelan. Ini bisa dilakukan beberapa kali, ya, 2 atau 3 kali. Tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Nah, bisa dilakukan beberapa kali. Baru kemudian berbicara, ya. Sehingga ada praktek penahanan diri, ada praktek kesabaran, ya. Di dalam Dhamma kita mengenal istilah kanti, ya. Kanti, ya. Di dalam bahasa daerah juga ada istilah kanti, ya. Artinya ya sabar, ya, atau menahan diri, ya, supaya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, ya. Ada pertimbangan, ya. Ucapan ini kalau disampaikan tepat waktunya atau tidak, ya. Kemudian bermanfaat atau tidak, ya. Ucapan ini kalau disampaikan berdasarkan kebenaran atau tidak, ya. Disampaikan dengan lembut atau tidak. Nah, jadi ada pemahaman benar seperti itu, ya. Kemudian yang kelima, ini tidak kalah pentingnya, yaitu ucapan itu disampaikan dengan pikiran cinta kasih, ya. Bukan disampaikan dengan pikiran benci, bukan, ya.
tetapi disampaikan dengan pikiran cinta kasih. Ya. Di dalam Dhamma kita mengenal istilah metta, ya, artinya cinta kasih. Nah, ini juga penting sekali untuk kita latihan. Ya. Latihan setiap kali berbicara, sertailah dengan pikiran cinta kasih. Pikiran cinta kasih itu pikiran yang mengharapkan orang lain atau makhluk lain bahagia. Ya, ini lawannya kebencian. Ya. Kalau pikiran benci itu mengharapkan orang lain menderita. Ya. Tapi metta atau cinta kasih niku mengharapkan makhluk lain atau orang lain bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah 5 ucapan yang patut sekali untuk kita latih setiap hari. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya kira saya cukupkan dulu ya pembahasan tentang ucapan yang ada di Pustaka Suci Anguttara Nikaya kelompok 5 Sutta 198. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu, monggo silakan.